warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Aing Nadia Anggun Channel. Nah, ibarat kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, jadi kenalin dulu. Hai teman-teman semuanya, semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia dari Prodi Akuntansi, mahasiswi semester 6. Tentunya berada di Universitas ternama, Universitas Muhammadiyah. Sebelum kita lanjut, video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Bapak Sul Asmi SE MSc AK. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi tips, yaitu tips seputaran akuntansi. Nah, yaitu salah satu tema dari checklist warning, yaitu cara untuk mendeteksi laba overstate. Gimana? Kita lihat saja kelanjutannya. Nah, sekarang saya akan memberikan tips untuk mendeteksi laba overstate tersebut. Sebelumnya, udah pada tahu nggak apa itu laba overstate? Kita kan sudah sering dengar nih tentang kata-kata over. Over itu lebih tinggi atau pokoknya yang berhubungan dengan yang lebih-lebih lah. Nah, laba overstate itu sendiri adalah laba atau pendapatan yang dilebih-lebihkan dari jumlah yang sebenarnya. Berarti ada kecurangan ya di dalamnya. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ini bisa dicegah sekecil mungkin dengan menyusun sistem akuntansi yang baik. Tentunya dengan susunan sistem akuntansi yang baik, organisasi serta bawahan-bawahannya. Tips yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan intern terhadap para karyawan perusahaan. Hal ini bisa mendeteksi laba overstate karena kecurangan yang ada. Tips yang kedua dari mendeteksi laba overstate adalah harus adanya auditor internal dalam perusahaan, karena kerjaannya auditor adalah untuk mendeteksi bukti-bukti dan kecurangan-kecurangan yang ada, sehingga dia bisa mendeteksi laba overstate atau laba yang dilebih-lebihkan dari yang sebelumnya. Selain itu, auditor juga bisa memperbaiki operasional perusahaan serta membantu pihak manajemen dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang diaudit tersebut. Berhubung auditor itu ada dua, jadi ada internal dan eksternal, maka perusahaan juga harus mempunyai auditor eksternal. Nah, berhubung auditor itu ada dua, ada internal dan eksternal, maka di perusahaan itu juga harus ada auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini berguna untuk membantu auditor internal jika auditor internal tersebut mengalami kesulitan. Nah, untuk auditor itu harus saling bekerja sama satu sama lain dan saling membantu, dan setiap perusahaan harus mempunyai auditor internal dan eksternal guna untuk mendeteksi kecurangan, yaitu berupa laba overstate yang dilebih-lebihkan. Nah, untuk tips yang keempat, setiap perusahaan itu harus memeriksa jajaran manajerial. Dengan begitu, perusahaan akan mengetahui adanya penyimpangan atau adanya kesalahan, sehingga jika terjadi kesalahan atau kecurangan, perusahaan bisa melakukan tindakan. Nah, tips yang selanjutnya yaitu setiap perusahaan itu harus memiliki organisasi atau susunan organisasi yang terorganisasi. Maksudnya di sini yaitu setiap perusahaan itu harus mempunyai jajaran organisasi yang baik, atau bahkan tidak disalahgunakan oleh karyawan untuk menyembunyikan kecurangan dari laba overstate tersebut. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu setiap perusahaan harus melakukan pemeriksaan pendapatan, gaji, atau yang lain sebagainya kepada karyawan secara berkala. Dengan begitu akan mengurangi laba overstate yang dilakukan oleh para karyawan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, yaitu tips untuk mendeteksi laba overstate. Semoga
video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan mendatangkan hasil yang baik bagi saya, karena istilahnya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا